Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 chapter 547.1. Apa? Kami sudah di sini selama 10 hari. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Huo Yuhao segera berubah. Setelah menyelesaikan fusi dengan Lia, dia jelas merasakan kekuatan spiritualnya tumbuh hingga batasnya. Selain itu, ia juga yakin bahwa inti jiwa rohaninya telah mencapai tingkat Douluo Transcendent. Dia bahkan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membentuk inti jiwa keduanya. Ini karena tidak ada tempat yang lebih aman daripada dunia bawah laut ini. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Putri Lautan, ia segera menghilangkan pikiran itu dari kepalanya. Dia tidak bisa menunda lebih jauh. Hal-hal di luar mungkin jauh lebih kacau setelah 10 hari. Dia tidak tahu seperti apa situasi di garis depan. Dia juga tidak mampu menangani pukulan berulang ke Kekaisaran Sun Moon. Strategi sebelumnya yang ia buat kemungkinan akan sangat terpengaruh. Selain itu, rekan-rekan setimnya juga menunggu dengan cemas di pesawat ruang angkasa. Huo Yuhao tidak bisa diganggu tentang keengganan Putri Laut untuk meninggalkan putrinya sekarang. Dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Di bawah pengawalan pribadi Putri Laut, ia melayang ke permukaan. Tidak peduli seberapa tidak ingin Princess of the Sea, dia harus berpisah dengan putrinya. Setelah pasangan itu saling mengucapkan selamat berpisah, Lia menyatu kembali ke tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Tang Wutong melepaskan alat jiwa tipe terbang kelas 9 mereka dan segera mengaktifkannya untuk mencapai kecepatan tertinggi mereka. Mereka terbang menuju Kekaisaran Sun Moon. Tang Wutong meraih tangan Huo Yuhao dengan erat saat dia merasakan betapa tegangnya dia. Karena waktu telah berlalu, tidak ada gunanya merenungkannya. Meskipun 10 hari tidak terlalu singkat, itu juga tidak terlalu lama selama perang. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ketika kami kembali, kami dapat segera memulai operasi kami. Baik, setelah periode penyangga ini, Huo Yuhao akhirnya tenang. Menjadi cemas tidak akan menyelesaikan masalah. Cara terbaik adalah melanjutkan operasinya. Perjalanan kembali jauh lebih lancar daripada datang ke Laut Es. Seluruh dunia akuatik memperlakukan Huo Yuhao sebagai sahabat manusia mereka karena fusi dengan Lia. Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya membutuhkan waktu 1 jam sebelum mereka kembali ke pantai saat mereka menghabiskan kekuatan jiwa mereka tanpa berpikir lebih jauh. Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi misterius di wajahnya bahkan sebelum dia menginjak daratan. Dia segera menggumamkan beberapa mantra sebelum membuka pintu spektral. 10 hari juga telah berlalu dalam spektral demiplan. Bei Bei, Su Sanxi dan Jiang Nanan masih sangat stabil secara emosional. Namun, mereka masih sedikit cemas, mengingat sudah lama berlalu. Mengapa Huo Yuhao masih belum kembali atau menghubungi siapapun? Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Jangan bilang bahwa dia menghadapi bahaya di Laut Es. Terlebih lagi, mereka tidak bisa meninggalkan orang jahat tanpa dia. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, kemungkinan besar mereka akan terperangkap di sini seumur hidup, atau setidaknya sampai persediaan makanan dan air habis. Sama seperti semua orang menjadi lebih dan lebih cemas, pintu spektral akhirnya terbuka, sangat melegakan mereka. Huo Yuhao dan Tang Wutong akhirnya kembali. Yuhao, dari mana saja kamu? Mengapa kamu kembali hanya sekarang? Bentak Jiang Nanan saat dia melihat Huo Yuhao. Akan sangat bagus bahkan jika dia hanya mengirim surat. Selama 10 hari terakhir, mereka merasa sangat tersiksa. Mereka masih harus melatih anggota 3 Legiun Insinyur Jiwa. Huo Yuhao segera mengadakan pertemuan dan menceritakan semua yang dia alami di Laut Es. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang berhenti menyalahkannya. Mereka hanya memiliki rasa takut yang tersisa di hati mereka. Huo Yuhao juga merasakan hal yang sama. Senior tertua, sebelum aku melakukan misi apapun di masa depan, aku harus melepaskan kalian semua dari orang jahat ini. Kalau tidak, jika saya... Baiklah, keluar dari pembicaraan menyedihkan ini. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal itu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah Anda punya ide? Bei Bei berkata. Huo Yuhao mengangguk dan membuka peta. Dia berkata, saya telah ditunda di Laut Es selama 10 hari. Ini hal yang baik dan buruk.
Karena penyangga 10 hari ini, Kekaisaran Sun Moon pasti akan secara tidak sadar berpikir bahwa kita melewati perbatasan mereka dengan cara yang sama seperti ketika kita muncul di selatan. Hanya saja kita menggunakan beberapa jenis metode untuk menghindari alat jiwa pengintai udara mereka. Kita harus cepat dan memberi mereka pukulan lebih berat. Su Tianran adalah anti pahlawan. Jika kita tidak menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan padanya, dia tidak akan menarik pasukannya dari garis depan dengan mudah. Itu sebabnya kita harus cepat dan ganas. Saya hanya tidak tahu bagaimana situasi di garis depan saat ini. Hanya Huo Yuhao yang bisa kembali ke Akademi Shrek untuk mengumpulkan informasi intelijen. Dalam keadaan seperti itu, kembali untuk mengumpulkan intelijen tidak ada artinya. Dia akan membuang lebih banyak waktu jika dia pergi ke sana dan kembali. Bahkan jika dia tahu apa yang sedang terjadi di garis depan, tidakkah dia masih perlu kembali untuk menargetkan Kekaisaran Bulan Matahari jika dia ingin mengubah situasi perang? Inilah mengapa Huo Yuhao dengan cepat mengira bahwa dia perlu tinggal dan terus menimbulkan kerusakan internal pada Kekaisaran Sun Moon. Dengan cara itu, mereka akan dipaksa untuk menarik pasukan mereka kembali. Ini adalah strategi nyata. Setelah komunikasi sederhana dari rencana tersebut kepada yang lain, Huo Yuhao dan Tang Wutong meninggalkan Demiplan lagi setelah pertemuan berakhir. Faktanya, 3 legiun insinyur jiwa di Demiplan harus dibiarkan keluar sebentar. Namun, waktunya sangat ketat. Ada sedikit waktu bagi mereka untuk melakukannya. Hanya berita tentang kembalinya Huo Yuhao yang disampaikan kepada mereka, dan mereka diizinkan menonton ketika Huo Yuhao pergi lagi. Pada saat yang sama, mereka diberitahu bahwa pertarungan berikutnya akan pecah lagi. Setelah mendengar bahwa perkelahian akan segera terjadi, anggota dari 3 legiun insinyur jiwa semua menggosok telapak tangan mereka dalam kegembiraan. Semangat mereka meningkat sekali lagi, yang membuat Huo Yuhao kaget. Apa Huo Yuhao tidak tahu adalah bahwa Bei Bei telah menetapkan sistem jasa saat dia pergi. Poin utama dari sistem ini adalah untuk menghargai mereka yang berkontribusi secara signifikan. Sumber daya, permata, dan koin jiwa emas yang mereka peroleh sebelumnya sebagian besar diberikan oleh Bei Bei. Bei Bei mengatakan kepada setiap insinyur jiwa di 3 legiun insinyur jiwa bahwa mereka akan mendapat hadiah besar begitu mereka meraih kemenangan dalam pertarungan apapun. Mereka dapat memilih dari koin jiwa emas, alat jiwa, dan sumber daya lainnya. Adapun berapa banyak mereka dihargai, itu tergantung pada jasa yang mereka kumpulkan. Setelah mengatur sistem ini, ia langsung membagikan hadiah. Selama 10 hari terakhir, semangat kerja tidak jatuh karena kehadiran hadiah ini. Selain itu, dengan berita bahwa mereka akan bertarung, bagaimana mungkin para insinyur jiwa ini tidak bersemangat, mengingat potensi manfaat yang bisa mereka petik. Insinyur jiwa ini semuanya cerdas. Banyak dari mereka memilih untuk tidak mengambil koin jiwa emas. Hampir semua dari mereka menginginkan alat jiwa. Dari sesi penjarahan sebelumnya mereka telah berpartisipasi, insinyur jiwa mana yang tidak berhasil melengkapi dirinya dengan lebih banyak alat jiwa. Semakin kuat seorang insinyur jiwa, semakin banyak keuntungan yang akan dia miliki. Ini karena alat jiwa yang lebih maju hanya bisa digunakan oleh insinyur jiwa yang lebih kuat. Legiun Insinyur Benteng Jiwa Huo Yuhao menuai penghargaan terbesar. Fort Soul Engineer Legion mewarisi semua alat jiwa berat yang telah mereka rampas dalam pertarungan sebelumnya. 2 legiun insinyur jiwa lainnya tidak menggunakan alat-alat jiwa yang berat ini. Karena ini adalah kasusnya, legiun insinyur benteng jiwa tidak berdiri pada upacara, dan mengambil kendali dari semua alat jiwa yang berat. Lagi pula, Suge Divine Crossbow Cannons tidak bisa bergerak dengan sangat cepat. Apa kerugiannya memiliki lebih banyak senjata berat? Akibatnya, kekuatan Fort Soul Engineer Legion tumbuh paling besar. Hanya saja hasilnya menjadi semakin tidak fleksibel. Setelah meninggalkan pesawat ruang angkasa, Huo Yuhao dan Tang Wutong berpegangan tangan saat mereka naik ke langit. Mereka melanjutkan menuju selatan Kekaisaran Sun Moon. Saat mereka terbang di udara, Huo Yuhao juga melepaskan deteksi spiritualnya. Ukuran keseluruhan laut spiritualnya telah bertambah sepertiga. Inti jiwanya dan kekuatan spiritualnya juga telah berubah secara dramatis. Manfaat paling langsung yang ia dapatkan adalah jangkauan efektif deteksi spiritualnya telah mencapai diameter lebih dari 20.000 meter, 2 kali lipat dari sebelumnya. Jumlah ini bahkan melampaui jangkauan efektif alat jiwa pengintai udara tercanggih yang dapat diproduksi oleh Kekaisaran Sun Moon. Hanya keterampilan ini dapat dianggap sebagai keterampilan ilahi mutlak dalam perang. Segera, Huo Yuhao menemukan banyak prajurit dari Kekaisaran Sun Moon di hutan belantara. Mereka berserakan, dan sepertinya mencari sesuatu.
Sementara hal-hal yang suram di Eastern Sun City, kota itu tidak terlalu kacau. Namun, tidak ada legiun insinyur jiwa hadir di sana. Sepertinya Kekaisaran Sun Moon telah merespon dengan cukup cepat. Jatah seharusnya dikirim untuk memasok kembali Eastern Sun City. Kalau tidak, segalanya tidak akan stabil. Huo Yuhao tidak akan menyerang Eastern Sun City pada saat ini. Manfaat yang bisa dipetik dari itu sangat kecil. Selanjutnya, itu hanya akan berfungsi untuk mengekspos jejaknya. Dia melepaskan imitasi, yang menyembunyikan dirinya dan Tang Wutong di udara. Di bawah pengaruh kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar, bahkan detektor osilasi tidak dapat mendeteksi kehadirannya sekarang, apalagi alat jiwa pengawasan udara. Adapun detektor kekuatan spiritual, mereka paling banyak bisa menutupi ukuran sebuah kamp militer. Huo Yuhao telah membuat dirinya benar-benar tidak terlihat oleh Kekaisaran Sun Moon. Mereka terbang dengan cepat di udara. Huo Yuhao tidak beristirahat sama sekali saat ia terbang dengan Tang Wutong. Mereka terbang selama 4 jam sebelum melambat dan kembali ke tanah untuk beristirahat. Huo Yuhao membuka peta dan melakukan pemeriksaan sederhana di mana mereka berada. Melalui perubahan suhu udara, Huo Yuhao sepenuhnya yakin bahwa mereka berada di selatan Kekaisaran Sun Moon. Soul Land 2 Chapter 547.2. Huo Yuhao merasakan udara yang lem chapter dan kesal ketika dia berkomentar, saya masih lebih suka udara dingin di utara. Di sana, kekuatan bertarungku lebih tinggi setidaknya 30%. Tang Wutong menutup mulutnya dan tertawa. Bukankah perjalananmu ke Laut Es mengajarimu cukup pelajaran? Huo Yuhao mengangguk dalam dan menjawab, tentu saja. Perjalanan ini telah mengajari saya untuk tidak berlari dan bertarung di tempat orang lain. Aku bahkan tidak akan mendapat kesempatan. Meskipun Princess of the Sea sangat kuat, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri meskipun kita tidak bisa mengalahkannya di darat atau di tempat yang lebih adil. Namun, di kedalaman laut, kami benar-benar terjebak dan tidak punya tempat untuk lari. Tang Wutong bertanya, apakah Anda memilih target? Huo Yuhao mengangguk dan menunjuk ke peta. Kota Seajoy. Seringai muncul di bibir Huo Yuhao. Ini bukan pertama kalinya dia mengunjungi tempat ini. Ketika ia dan yang lainnya dari Tang Sekte menyelinap ke Kekaisaran Sun Moon dengan air untuk menyelamatkan para talenta muda yang berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa guru jiwa canggih benua, mereka melewati kota ini. Mereka bahkan menyewa perahu di sana. Huo Yuhao memilih untuk menyerang kota ini karena 2 alasan. Pertama, itu adalah pelabuhan penting di selatan Kekaisaran Sun Moon. Kedua, itu adalah cara untuk membingungkan Kekaisaran Sun Moon. Setidaknya, mereka mungkin disesatkan bahwa musuh dapat mencoba untuk menyerang mereka dari laut. Setelah setengah hari, Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di kota Seajoy. Huo Yuhao kembali keluar kota setelah membuat 1 putaran di sekitarnya. Dia membuka pintu spektral di luar kota dan memanggil 3 legiun insinyur jiwa. Kota itu sangat kecil, tidak perlu mengerahkan begitu banyak tenaga kerja. Namun, para insinyur jiwa telah terjebak dalam demiplan terlalu lama. Oleh karena itu, Huo Yuhao ingin membiarkan mereka keluar untuk beristirahat. Kota Seajoy adalah tempat yang sempurna untuk melakukannya. Pertahanan di selatan jauh lebih lamban daripada di utara. Ini karena binatang jiwa akuatik di selatan lebih lemah daripada yang ada di utara. Selain itu, mereka hanya aktif di laut dalam. Kekaisaran Sun Moon memiliki armada khusus untuk menangkap makhluk laut di wilayah laut selatan. Lagi pula, tidak ada gunung es atau cuaca ekstrim semacam itu di selatan. Itu membuat melakukan operasi jauh lebih mudah. Hanya ada 2.000 tentara yang ditempatkan di kota Seajoy. Mereka hanya prajurit biasa, dan kemampuan mereka semua dicampur. 30 Suge Divine Crossbow Cannons ditembakkan pada saat yang sama. Salah satu sisi tembok kota segera dihancurkan. Selanjutnya adalah langkah sederhana, penjarahan. 3 gudang terbesar di kota Seajoy sepenuhnya dibersihkan. Tidak hanya ada jatah di 3 gudang ini, tetapi ada juga banyak produk dan uang khusus yang datang dari beberapa kota pantai selatan. Dibandingkan dengan utara, ada lebih banyak uang, dan lebih sedikit ransum. Lagi pula, kota itu berada di tepi laut, yang berarti makanan tidak mencukupi. Setelah menjarah seluruh kota, Huo Yuhao bahkan tidak mengantar insinyur jiwa kembali ke pintu spektral. Sebaliknya, ia langsung mengirim mereka keluar. Insinyur Tang Sek dan Fort Soul Engineer tersebar di 2 arah yang berbeda, menyerang 2 kota terdekat. Kota-kota selatan lebih kaya daripada kota-kota utara, dan ada banyak dari mereka juga. Dari situasi di kota Seajoy, dapat disimpulkan bahwa pertahanan di kota-kota terdekat lainnya juga tidak akan terlalu kuat.
Ini terutama terjadi karena dua kota terdekat yang mereka serang bahkan lebih kecil. Hanya dalam satu hari, 3 kota benar-benar dijarah. Karena makanan tidak langka di selatan, Huo Yuhao bahkan memutuskan untuk tidak merampok makanan dari kota-kota ini. Dia hanya menargetkan uang, serta berusaha menemukan logam langka. Meskipun tidak ada banyak logam langka di kota-kota selatan ini, masih ada beberapa alat jiwa pengintai udara di langit. Menghancurkannya setara dengan mendapatkan logam langka. Setelah 3 kota dijarah sepenuhnya, Huo Yuhao membuka kembali pintu spektral di hutan belantara dan mengirim 3 legiun insinyur jiwa kembali ke demiplan spektralnya. Setelah 1 hari kegiatan ini, mereka menjadi jauh lebih segar dan bersemangat. Ini terutama karena banyak uang yang dijarah dibagi dan diberikan kepada mereka secara langsung. Insinyur jiwa ini sangat bebas di dalam demiplan. Di bawah pengorganisasian mereka yang berasal dari Sekte Tang, 3 legiun insinyur jiwa bahkan mulai menjelajahi rumah-rumah batu di demiplan. Meskipun demiplan ini bukan tempat yang paling estetis, ia memiliki kegunaan yang bagus. Itu mulai mengembangkan beberapa skala. Mereka bahkan bisa meninggalkan barang-barang berharga mereka di kamar kecil ketika mereka pergi berperang. Ini memungkinkan mereka untuk dilengkapi dengan benar untuk perkelahian. Setelah kembali ke demiplan, Huo Yuhao memeriksa peta dan memilih kota-kota lain yang lebih padat. Kota-kota ini adalah target mereka untuk hari berikutnya. Sama seperti ini, Huo Yuhao secara misterius memimpin 3 legiun insinyur jiwa dan menyerbu 12 kota berukuran sedang di selatan Kekaisaran Sun Moon. Dia tidak memilih kota-kota besar, karena mereka cenderung lebih baik dipertahankan. Selain itu, kota-kota berukuran sedang kekurangan tenaga kerja, karena garis depan membutuhkan laki-laki. Kedua belas kota itu dijarah sepenuhnya. Jumlah uang yang diambil bisa mengisi gudang raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, para insinyur jiwa bahkan tidak tergoda oleh koin jiwa emas lagi, ada gunung mereka di kamar kecil itu. Dari 12 kota itu, cukup banyak logam langka juga diambil dari koleksi pribadi kaum bangsawan. 26 berbagai alat jiwa pengintai udara juga diperoleh. Meskipun sebagian besar dari mereka langsung ditembak jatuh dan rusak tidak dapat diperbaiki, logam langka yang digunakan untuk membangunnya masih berguna. Semuanya bagus. Bang, Su Tianran memukul meja di sampingnya, dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. 5 hari yang lalu, kabar baik datang dari garis depan. Kekaisaran Sun Moon telah sepenuhnya menyerbu Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ini juga berarti bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi benar-benar hancur, dan dianeksasi ke Kekaisaran Sun Moon. Berita baik ini membuat Su Tianran, seseorang yang mendambakan kekuasaan, dalam semangat yang sangat tinggi. Namun, kabar buruk mulai mengalir hanya dalam beberapa hari setelah dia mendengar kabar baik. Tidak ada jejak legiun insinyur jiwa yang menyebabkan kekacauan di utara. Seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Kemudian selatan menjadi sasaran rentetan serangan. Hanya dalam beberapa hari, 12 laporan darurat diterima dari 12 kota berbeda di selatan. Kota-kota pesisir di daerah itu semua dalam bahaya, menyebabkan krisis. Penting untuk mengetahui bahwa kota-kota itu sangat penting bagi perekonomian Kekaisaran Sun Moon. Pendapatan tahunan dari kota menengah di selatan setara dengan kota besar di utara. Meskipun tidak ada banyak korban di 12 kota itu, ketakutan dengan cepat menyebar, dan jumlah kehancuran yang telah dialami kota-kota itu juga sangat besar. Mereka yang tinggal di selatan semuanya ketakutan, yang berfungsi untuk menggoyahkan pemerintahan Su Tianran. Jangan bilang bahwa orang-orang yang masih di utara beberapa minggu yang lalu secara misterius pergi ke selatan. Bagaimana mungkin? Yang mulia, saya percaya bahwa pencuri-pencuri itu pasti bepergian dengan air, kata Ketua Menteri. Su Tianran menatapnya, dengan air. Mereka menyerang utara sebelumnya. Bagaimana mereka bisa sampai di sana dengan air? Petik 2. Laut es berada di utara-utara Kekaisaran Sun Moon. Selain itu, Laut es berbatasan dengan dataran es ekstrim North. Kondisi di dataran es sangat ketat. Tidak ada yang tahu seperti apa tempat selanjutnya. Untuk bergerak melintasi dataran es melalui utara tidak mungkin. Ketua Menteri berkata, Yang mulia, itu tidak mustahil. Bagaimana jika mereka tidak datang dari utara sejak awal? Kami memiliki banyak pasukan di perbatasan kami di utara. Kami juga memiliki banyak alat jiwa pengawasan udara. Tidak mudah bagi lalat untuk masuk, apalagi pasukan insinyur jiwa. Satu-satunya tempat yang tidak bisa dijangkau oleh alat pengintai kita adalah laut.
Jika pencuri itu pindah dari pelabuhan selatan Star Luo Empire dan bergerak di sekitar laut selatan, kami menggunakan kapal sebelum melanjutkan ke utara di sepanjang garis pantai barat kami, mereka akan dapat bergerak sekitar 2/3 dari garis pantai kami dan mencapai utara. Meskipun ada gunung es di laut es, ada beberapa dari mereka yang lebih dekat ke daratan. Kami juga memiliki beberapa alat pengintai jiwa yang dipasang di sana. Mungkin saja Oak City dan Eastern Sun City dijatuhkan seperti itu. Orang-orang ini sangat licik. Setelah mereka menyerbu Oak City dan Eastern Sun City, mereka segera melarikan diri dengan kapal mereka dan kembali melalui rute asli mereka. Mereka pergi jauh ke selatan. Ketika mereka sampai di selatan, mereka menyerang sekali lagi. Perjalanan dari utara ke selatan memiliki panjang ribuan kilometer. Itu memberi kami perasaan bahwa kami menghadapi banyak musuh. Setelah mereka menyelesaikan serangan mereka, mereka dapat segera melarikan diri di kapal mereka lagi. Kami tidak akan dapat menemukan jejak mereka. Dari selatan, juga dimungkinkan untuk kembali ke Kekaisaran Bintang Luo kapan saja. Ini rencana yang brilian. Setelah mendengar kata-kata Ketua Menteri, Su Tianran terkejut. Itu memang mungkin. Sebenarnya sangat mungkin. Jika memang itu masalahnya, itu bisa menjelaskan mengapa dia begitu bingung. Tapi mengapa mereka tidak menyerang kota-kota barat kita? Su Tianran agak bingung. Ketua Menteri menjawab, alasan mengapa mereka tidak menyerang kota-kota barat kita adalah terutama karena mereka terlalu jauh dari Kekaisaran Bintang Luo. Radiant City juga cukup dekat dengan barat. Setelah kami menemukan situasi real time dan mengirim pasukan insinyur jiwa yang kuat untuk menghadapinya, mereka akan terungkap. Selain itu, jauh lebih mudah bagi kita untuk menebak apa tujuan mereka jika mereka bergerak dari utara ke barat. Jika mereka langsung kembali ke selatan, mereka bisa menyerang dan bertahan. Ini lebih menguntungkan bagi mereka. Su Tianran memicingkan matanya. Ketua Menteri, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi dingin melintas di wajah Ketua Menteri dan dia berkata, Yang Mulia, kita harus tegas. Pencuri ini sangat licik. Komandan mereka harus sangat cerdas. Garis pantai kami sangat luas. Di kedalaman laut, hampir tidak mungkin menemukan jejak mereka. Karena mereka dapat bergerak dari utara ke selatan hanya dalam waktu lebih dari 10 hari, kemungkinan mereka telah menghitung keberadaan gunung es di laut es. Dengan demikian, kapal mereka harus dilindungi dan digerakkan oleh alat jiwa. Kemungkinan ada formasi jiwa di kapal mereka. Karena mereka tidak dapat menantang kita secara langsung, mereka mengambil jalan tidak langsung. Musuh seperti itu seperti parasit. Kita harus menyingkirkan mereka dengan cepat. Kalau tidak, mereka akan menyebabkan lebih banyak kehancuran dan mengguncang fondasi ekonomi kita. Soul Land 2 Chapter 547.3 Su Tianran menyipitkan mata dan berkata, maksudmu? Ketua Menteri mengangguk. Yang Mulia, kita harus tegas. Tidak peduli seberapa kuat pencuri ini, mereka tidak akan mampu menantang Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion kami. Mereka telah aktif di kota-kota pesisir selatan saat ini, sehingga kemungkinan besar mereka masih ada di sana. Kami dapat mengirim lebih banyak alat pengintai jiwa dari udara untuk menonton area itu, dan juga dengan diam-diam mengirimkan Legiun Insinyur Sun Imperial Moon. Pada saat yang sama, kami dapat mengirim beberapa anggota aula ibadah untuk mengikuti mereka. Setelah kami menemukan lokasi persisnya, kami akan menghancurkannya secepat mungkin. Kami kemudian bisa mendapatkan kembali segala yang kami miliki dan menstabilkan selatan. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, permaisuri membuat banyak kemajuan di garis depan sekarang. Kita harus menstabilkan hal-hal di belakang dan memberinya dukungan yang tepat. Petik 2. Su Tianran ragu-ragu sejenak, lalu berkata, baiklah, kami akan mengikutimu. Dia kaitu melihat semua alat jiwa yang menumpuk seperti gunung, dan tidak bisa berhenti menyeringai. Meskipun hanya beberapa dari mereka masih dapat digunakan, logam langka yang dapat diperoleh dari alat jiwa ini sudah dianggap sangat berharga. Yu Hao, aku sedikit menyesal. Sebelum kami berangkat, kami seharusnya membawa jalur produksi kami dari Soul Tool Hall bersama kami. Ketika semua orang bosan dan tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan, mereka dapat memproduksi alat jiwa dalam Demiplan. Dengan cara ini, bukankah itu akan lebih efektif? Su Sanshi terkekeh di satu sisi. Kaitu, ini bukan ide yang buruk. Itu saran yang konstruktif. Beberapa hari terakhir ini bagus. Saya ingin tahu apa yang sedang dirasakan Su Tianran saat ini. Kami telah menyebabkan banyak masalah di selatan. Yu Hao, kemana kita akan pergi selanjutnya? Setelah menyerang 12 kota, 3 legiun insinyur jiwa Shrek tidak terluka.
Ini sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pertahanan Kekaisaran Sun Moon terlalu lemah. Tidak ada satupun dari 3 legiun insinyur jiwa yang terluka sejauh ini, dan mereka tidak menderita kerugian yang berarti. Kerusakan yang mereka sebabkan pada Kekaisaran Sun Moon tidak bisa diukur dengan uang saja. Beberapa kota terakhir di antara 12 yang dihancurkan, bahkan semua tembok kotanya dihancurkan sebelum 3 legiun insinyur jiwa mundur. Alat jiwa yang digunakan oleh legiun insinyur jiwa didukung oleh kekuatan jiwa dari insinyur jiwa. Mereka dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya setelah mereka kembali ke Demiplan. Huo Yuhao berkata, kami telah menyerang selama 5 hari berturut-turut. Radiant City seharusnya menerima berita. Seiring dengan serangan kami sebelumnya di utara, saya percaya Kekaisaran Sun Moon harus menyusun rencana untuk berurusan dengan kami. Namun, kami belum mengguncang fondasinya. Jika kita ingin mereka menarik pasukan garis depan mereka kembali, kita perlu Su Tianran menjadi takut. Itu sebabnya kita perlu melanjutkan misi kita. Bei Bei tersenyum pada Huo Yuhao dan bertanya, apa rencananya? Huo Yuhao menjawab, satu-satunya cara untuk membuat Su Tianran cukup takut untuk menarik pasukannya dengan cara apapun adalah dengan menyerang kota Radiant. Apa? Setelah mendengar kata-katanya, semua anggota Seven Monsters Strike tercengang. Mereka semua membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Meskipun kemenangan mereka sebelumnya membuat mereka sangat percaya diri, mereka tidak begitu yakin bahwa mereka percaya mereka bisa mengalahkan Radiant City. Tempat apa itu Radiant City? Itu adalah ibu kota Kekaisaran Bulan Matahari. Itu juga kota terbesar di dunia. Mereka semua pernah ke Radiant City sebelumnya. Bangunan-bangunan tinggi ada di mana-mana, dan banyak alat jiwa yang kuat juga tersembunyi di sana. Huo Yuhao bahkan mengklaim bahwa ada alat jiwa yang mengerikan yang bisa mengumpulkan kekuatan jiwa sebelum melepaskannya ketika dia pergi ke sana terakhir kali. Itu jelas tidak kalah dengan Dewa Kematian. Mengingat ini, bukankah menyerang Radiant City bunuh diri? Bagaimanapun, Radiant City memiliki kartu truf Sun Moon Empire, Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Pada saat yang sama, banyak orang kuat menjaga kota. Setelah merasakan keheranan dan keraguan semua orang, Huo Yuhao tersenyum dan berkata, jangan panik. Saya tidak berbicara tentang serangan literal. Selama kita membuat Su Tianran takut akan hidupnya, itu sudah cukup. Petik 2. Su Tianran adalah anti pahlawan. Penelitian Kekaisaran Matahari Bulan terhadap alat-alat jiwa jelas jauh melampaui 3 kerajaan lain dari benua Douluo asli. Namun, Su Tianran tidak dapat melakukan apapun tanpa mereka. Kami menyerang utara sebelum selatan, tetapi tidak menemui perlawanan yang efektif. Ini berarti bahwa Kekaisaran Bulan Matahari sebenarnya sangat kosong di bagian belakang. Selain itu, ketika Legiun Insinyur Jiwa menjadi semakin penting dalam perang, Kekaisaran Sun Moon menjadi semakin tidak tertarik dalam merekrut prajurit biasa. Bahkan dengan banyak prajurit, mereka tidak akan bisa menjadi ancaman bagi kita. Dan kami juga terus-menerus menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian pada Kekaisaran Sun Moon. Mereka tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika segala sesuatunya berjalan dengan lancar di garis depan, bagaimana bisa Su Tianran memerintah kerajaannya jika keadaan di belakang buruk? Akibatnya, mereka pasti akan menargetkan kita. Untuk menghancurkan Legiun Insinyur Jiwa kita, Kekaisaran Sun Moon hanya bisa menggunakan untuk mengirim pasukan tempur terkuat mereka, Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Sementara Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion memegang posisi penting di Sun Moon Empire dan tidak dapat digunakan dengan mudah, mereka masih dapat dipindahkan pada saat-saat kritis. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak Legiun Insinyur Jiwa yang ada di Kekaisaran, saya khawatir hanya Legiun Insinyur Jiwa elit ini yang benar-benar dapat mengalahkan kita. Inilah sebabnya mengapa kita harus menunggu kesempatan, dan menunggu Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial keluar. Ketika itu terjadi, Radiant City akan kosong. Bahkan jika ada formasi jiwa di sana, Wutong dan aku masih bisa menyelinap masuk dan melakukan penyergapan. Kita tidak perlu benar-benar menyerang Radiant City. Selama kita meninggalkan beberapa bekas luka di istana Su Tianran, aku yakin dia tidak akan merasa senang. Setelah mendengar analisis Huo Yuhao, semua orang saling memandang, dan ada banyak emosi di wajah mereka. Su Sanshi bertanya, Yuhao, apakah kamu sudah memikirkan hal ini sejak lama? Huo Yuhao tertawa kecil dan menjawab, tidak juga. Saya hanya membuat beberapa penemuan selama periode waktu ini, yang mengarah pada pengembangan gagasan semacam itu. Bei Bei bertanya, Yuhao, kalau itu masalahnya, aku sarankan kita lebih banyak mengekspos diri. Bagaimana kita bisa memancing mereka tanpa meninggalkan jejak diri kita sendiri?
Huo Yuhao berkata, itulah yang saya pikirkan juga. Bei Bei tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, mari kita terus menjalankan kerusuhan di selatan. Kota-kota pantai selatan adalah yang terjauh dari Radiant City. Selanjutnya, misi kami akan diselesaikan oleh Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte. Huo Yuhao juga menatapnya dan tersenyum. Yang lain juga tersenyum licik. Rencana Huo Yuhao adalah untuk menyerang musuh di tempat yang perlu dipertahankan. Jika Kekaisaran Sun Moon mengirim pasukan insinyur jiwa lainnya, mereka hanya akan menderita kekalahan. Setelah Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion tiba, peluang mereka akan tiba juga. Kota Lautan Surgawi. Itu adalah pelabuhan penting di selatan Kekaisaran Sun Moon. Ada sebidang tanah di tenggara Kekaisaran Sun Moon yang membentang sampai ke laut. Itu adalah pelabuhan alami. Kota Lautan Surgawi dibangun di atas sebidang tanah ini. Itu juga merupakan pelatihan penting dan tempat mengumpulkan. Galangan kapal terbesar di Kekaisaran Sun Moon juga ada di Heavenly Sea City. Sejak perang dimulai, angkatan laut yang ditempatkan di kota Laut Surgawi dikirim untuk menyegel daerah sekitarnya di sekitar Kekaisaran Bintang Luo. Namun, Heavenly Sea City tetap menjadi kota yang paling defensif di selatan Kekaisaran Sun Moon. 10.000 tentara dan formasi jiwa skala besar juga dikerahkan di sini. Di sini juga ada 7 kapal perang berukuran sedang. Penempatan seperti itu bukan karena kerajaan Star Luo. Sebaliknya, itu digunakan untuk bertahan melawan binatang jiwa akuatik seperti Oak City dan Eastern Sun City. Ada banyak binatang jiwa akuatik, tetapi sangat sedikit dari mereka yang benar-benar kuat. Yang benar-benar kuat sebagian besar berada di perairan yang lebih dalam. Mereka jarang datang ke bagian yang dangkal. Namun, meski begitu, tidak ada salahnya untuk waspada. Ini karena ada terlalu banyak binatang jiwa akuatik. Setelah gelombang binatang mulai, kemungkinan akan menyebabkan kerugian besar ke pelabuhan. Hal-hal juga lebih gelisah di kota Laut Surgawi selama beberapa hari terakhir. Ada 200 insinyur jiwa yang ditempatkan di sini. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi dan menggunakan formasi jiwa. Formasi jiwa di Heavenly Sea City tidak ada di kota, tetapi di luar, kurang dari 3 km dari pelabuhan. Sementara kota Lautan Surgawi dibangun di atas sebidang tanah yang membentang ke laut, kota itu ditinggikan. Bahkan ketika badai dan topan berkecamuk, gelombang yang terbentuk tidak benar-benar mempengaruhi kota. Ada tebing hampir 500 meter di dekat laut. Formasi jiwa di kota Lautan Surgawi semuanya diaktifkan selama periode waktu ini. Pertahanan terkait mereka tetap aktif, sementara alat pengintai jiwa di langit terus-menerus melayang. Mereka digunakan untuk menjaga terhadap musuh yang mungkin tiba-tiba muncul. Tidak heran mereka begitu khawatir. Hanya dalam waktu 5 hari, 12 kota telah dikuasai dan dijarah sepenuhnya. Meskipun Heavenly Sea City masih baik-baik saja, semua orang menjadi sangat cemas ketika berita tentang musuh misterius mereka menyebar. Musuh misterius ini bahkan telah membentuk Legiun Insinyur Jiwa. Gerbang kota disegel, dan pengusaha, serta warga negara, diperiksa lebih ketat saat mereka lewat. Wali kota-kota bahkan meminta agar formasi jiwa dipindahkan ke kota. Namun, dia ditolak. Apakah begitu mudah untuk memindahkan formasi skala besar? Beberapa formasi jiwa yang lebih besar sangat berat. Selanjutnya, bagaimana jika musuh mereka mengambil kesempatan untuk menyerang ketika mereka bergerak?